Oke, kita lanjutkan podcast dua sisi kita pada siang hari ini antara perspektif umum narkoba dan perspektif Islam narkoba itu sendiri. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana kebijakan pemerintah dalam menangani peredaran dan penyalahgunaan narkoba? Mungkin dari Ibu Li sendiri saya persilahkan. Peran pemerintah khususnya BNN itu sendiri ada beberapa kebijakan yang diambil oleh pihak BNN Republik Indonesia, dan ini tentunya akan turun ke BNN provinsi dan BNN kabupaten kota. Itu ada 5 kebijakan yang dibuat oleh BNN RI. Yang pertama adalah kolaborasi, dan Kepala BNN RI mengharapkan dengan kita berkolaborasi, karena permasalahan narkoba ini bukan hanya masalah yang harus diselesaikan oleh BNN, akan tetapi ini menjadi masalah kita semuanya, masyarakat Indonesia, tentunya masyarakat Gorontalo khususnya. Karena kalau kita hanya berdiri sendiri melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba, saya sampaikan itu mustahil akan selesai masalah penyalahgunaan narkoba ini. Jadi kita dituntut untuk berkolaborasi baik dengan pemerintah maupun dengan pihak swasta, dan saya juga sangat bersyukur hadirnya IAIN Sultan Amai Kota Gorontalo ini masuk ke institusi BNN Kota Gorontalo. Diharapkan bisa juga berkolaborasi dalam pendekatan agama, karena tadi seperti yang sudah saya sampaikan, pada setiap kali kegiatan rapat pimpinan dengan Kepala BNN Republik Indonesia itu beliau menyampaikan pecandu butuh terapi pendekatan agama. Jadi saya terus melakukan kolaborasi dengan pihak pemerintah maupun dengan pihak swasta dalam rangka program P4GN, pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Karena seperti dengan Dinas Pendidikan kemarin, kami sudah berkolaborasi dalam rangka membuat sebuah terobosan kreatif, produk inovatif. Itu kami dari BNN Kota Gorontalo bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, kami melahirkan sebuah modul ajar anti narkoba untuk siswa SMP Kota Gorontalo, dan alhamdulillah modul ajar itu sudah jalan di seluruh sekolah SMP yang ada di Kota Gorontalo. Nantinya saya akan mengembangkan program ini ke tingkat MTS, karena tidak menutup kemungkinan juga tidak hanya anak-anak yang ada di SMP negeri yang akan dipengaruhi oleh para bandar ataupun para kurir ini, akan tetapi masyarakat bukan masyarakat, siswa yang ada di MTS juga tentunya tidak luput dari incaran para bandar dan para pengguna narkoba untuk terus dipengaruhi untuk bagaimana mereka akhirnya terpapar atau terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Itu kolaborasi kita dengan Dinas Pendidikan. Jadi kita terus melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan, kegiatan-kegiatan sosialisasi di SD, SMP. Itu sebagai bentuk dari kebijakan pemerintah khususnya BNN dalam rangka pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kemudian di samping itu juga kita terus menggelorakan semangat untuk melawan narkoba. Itu pada setiap kegiatan-kegiatan sosialisasi itu kami menyampaikan kepada seluruh siswa baik SD maupun SMP itu agar tidak terpengaruh dengan orang asing ataupun orang yang baru dikenal menawarkan sesuatu yang memang belum pernah mereka dapati sebelumnya, misalnya seperti permen, seperti minuman yang memang baru kali itu dilihat oleh anak-anak sekolah. Jadi kami selalu mengedukasi juga para gurunya untuk tidak membiasakan anak-anak itu jajan di luar kantin sekolah
Ini karena apa? Kami belajar dari pengalaman di salah satu SD yang ada di Kota Gorontalo, masuknya orang asing ke sekolah itu menawarkan permen, karena kan narkoba juga dikemas dalam bentuk permen. Jadi dia masuk menawarkan permen, dan kebetulan yang ditawarkan ini adalah anak kelas 3 SD, dan memang menurut informasi dari gurunya ini, anak ini adalah anak yang punya rasa ingin tahunya itu besar sekali. Akhirnya dia mencoba yang namanya permen yang memang baru kali itu dia lihat. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata permen itu mengandung narkoba. Jadi kami selalu melakukan kegiatan sosialisasi, tidak hanya mengedukasi para siswanya, akan tetapi para guru yang ada di sekolah itu juga kita edukasi. Kemudian untuk modul ajar atau bahan ajar anti narkoba ini alhamdulillah sudah dilaksanakan sejak bulan Januari 2024. Kita launchingnya di bulan Desember. Ini merupakan kegiatan kolaborasi kita juga dengan Dinas Pendidikan, bagaimana kita untuk terus mencegah secara dini anak-anak ini supaya tidak terpapar menggunakan narkoba. Di samping itu kita juga ada program yang namanya Remaja Teman Sebaya. Remaja Teman Sebaya ini kita lakukan di SMP yang ada di Kota Gorontalo. Beberapa siswa yang dari ketua OSIS atau misalnya dia aktif dalam kepramukaan atau kegiatan PMR, itu siswa-siswa yang menonjol ini kita latih untuk menjadi fasilitator atau menjadi relawan anti narkoba, yang diharapkan ketika dia sudah dibekali dengan berbagai macam ilmu tentang narkoba, ini bisa menjadi fasilitator di sekolahnya, bisa mengajarkan, bisa menyampaikan informasi kepada para siswa yang ada di situ. Jadi kita terus melakukan kegiatan-kegiatan bagaimana kegiatan pencegahan secara dini agar anak-anak, khususnya anak-anak remaja, anak-anak SD dan SMP itu tidak terlanjur terpapar menggunakan yang narkoba. Kemudian kita juga ada program ketahanan keluarga. Jadi walaupun sebetulnya program ketahanan keluarga ini hanya dilakukan di Kelurahan Bersinar, kelurahan yang kita canangkan sebagai kelurahan yang bersih narkoba, akan tetapi ini kami sangat mengharapkan juga ini nantinya semua kelurahan yang ada di Kota Gorontalo ini bisa mendapatkan program yang sama, program ketahanan keluarga anti narkoba. Di sana kita menghadirkan 10 orang tua dan 10 anak, yang sebetulnya kalau menghitung jumlah kakak yang ada di satu kelurahan, 10 ini sepertinya agak kurang. Jadi kita mengharapkan akan ada di tahun-tahun selanjutnya akan ada peningkatan jumlah keluarga yang akan terus kita berikan pengetahuan terkait bagaimana untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, khususnya kita bagaimana mencegah secara dini agar anak-anak kita tidak terpapar dengan yang namanya narkoba. Jadi seperti itu. Baik Bu, tapi berbicara tentang pemerintah itu sendiri, ini kita ketahui bersama bahwa pemerintah ini kan sering menjadi sorotan di masyarakat gitu. Nah, jadi saya meminta pendapat Ibu, bagaimana kalau ada pemerintah yang mengonsumsi narkoba atau yang sering menyalurkan narkoba ke masyarakat atau ke teman-temannya gitu? Untuk penanganan di BNN itu sendiri, itu kita tidak pandang bulu, mau dia pejabat, mau dia aparat penegak hukum, kalau memang dia terbukti menyalahgunakan narkoba, itu proses hukumnya akan sama. Tidak ada istilah pandang bulu, oh ini dari pejabat pemerintah, ini dari aparat penegak hukum, harusnya mereka misalnya tidak diproses hukum. Jadi seperti itu. Jadi BNN sangat tegas kepada siapapun, mau dari dia masyarakat biasa ataupun dia dari kalangan pejabat, dari kalangan artis, dari kalangan orang-orang terpandang, dari kalangan aparat penegak hukum sekalipun, itu perlakuannya akan sama, tidak ada perbedaan sedikit pun. Dan sebagai informasi juga untuk kita semuanya, bahwa di Kota Gorontalo ini juga sudah, karena saya berkolaborasi juga dengan pihak pemerintah Kota Gorontalo dan DPRD Kota Gorontalo, saya terus mendorong mereka untuk
membuat sebuah peraturan daerah tentang P4GN, pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di bulan Desember 2023. Pada waktu itu juga alhamdulillah untuk Perda, peraturan daerah terkait P4GN ini alhamdulillah sudah keluar juga. Jadi di samping itu ada juga instruksi wali kota terkait bagaimana kita agar mendukung program pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Jadi seperti itu. Jadi adanya instruksi wali kota, adanya Perda, adanya modul ajar ini diharapkan ini bisa mencegah masyarakat yang ada di Kota Gorontalo agar tidak lebih banyak lagi yang terpapar menggunakan narkoba. Oke, mungkin itu kalau dari perspektif umum. Nah, terus saya ke perspektif secara teologi Islam itu. Nah, kalau misalnya ada Ustadz, ada pemerintah sendiri yang menyalurkan narkoba, itu apakah ada ayat-ayat yang melarang itu? Gitu. Ya tadi kan di awal pembahasan sudah kita bahas itu bagaimana ayat-ayat Al-Quran itu narasinya secara global, kemudian kita akan pahami dengan perincian-perincian dengan cara-cara metode-metode atau yang saya bilang tadi thoriqud dalalatun nas, bagaimana memahami nas-nas keagamaan itu. Ya kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran itu justru dia memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan zahir, kebutuhan jasmani, dan juga kebutuhan rohani, kebutuhan batin seorang manusia itu. Nah, buktinya banyak sekali perintah-perintah ayat Al-Quran itu meminta kita untuk makan gitu, untuk makan, mengkonsumsi, memasukkan ya makanan ke dalam perut kita, kemudian diikutkan dengan perintah untuk beramal saleh. Ya misalnya kan ya rasulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Nah itu kan wahai para rasul. Nah ini kan pesannya ke rasul, kemudian rasul menyampaikan kepada pengikutnya, kulu minat thayyibat, makanlah apa-apa yang thayyib. Nah yang thayyib itu bukan hanya sekedar zatnya saja yang baik gitu, tetapi dari mana makanan tersebut asalnya, bagaimana cara memperolehnya, itu baru tergolong yang thayyib, yang baik itu, yang halal, yang thayyib lagi halal. Jadi kan ada makanan ya secara zatnya dia baik, ya, aman buat tubuh kita dimakan, tetapi sumbernya ternyata datang dari cara-cara yang tidak baik. Nah, misalnya hasil menipu orang, korupsi dan lain sebagainya. Nah itu tidak thayyib. Nah, yang menariknya dalam ayat itu, setelah diperintahkan makan yang baik, itu diikutkan dengan wa'malu sholihan, maka berbuatlah amal kebajikan. Nah para ulama, para mufassir itu menjelaskan ini artinya pengaruh dari apa-apa yang kita makan itu seharusnya apa-apa yang kita makan itu berpengaruh pada tindakan-tindakan kita. Nah kalau baik yang kita makan, maka perilaku kita juga akan menjadi baik, sholih gitu. Nah tetapi kalau yang buruk ya jelas juga akan buruk gitu. Nah itu keselarasan bagaimana ajaran agama kita itu menyeimbangkan antara kebutuhan zahir dengan kebutuhan batin, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Di ayat yang lain dikatakan ya kulu mimma razaqnakum, makanlah dari apa yang telah kami rezekikan, washkurulillah in kuntum iyyahu ta'budun. Kemudian diikutkan dengan rasa bersyukur. Nah, rasa syukur itu kan persoalan spiritual kan, persoalan batin. Jadi setelah kita penuhi jasmani ini, ya jangan lupa batinnya juga diikuti dengan santapan rohani tersebut gitu. Nah, jadi jangan semuanya sudah asal perutnya sudah kenyang gitu, kemudian sudah tamak, rakus. Nah, itu sudah menjadi problem dari segala bahkan bukan segala penyakit juga Bu ya. Kalau sudah terlalu banyak makan pun juga jadi penyakit. Apalagi yang dimakan bukan dari yang baik-baik, ya pasti pengaruhnya pada perilaku itu. Nah itu kalau kita pahami dari nas-nas Al-Quran itu, dari bagaimana ayat-ayat Al-Quran sangat memahami kebutuhan manusia baik itu secara zahir dan batin. Nah kalau misalnya tadi pertanyaan kamu secara spesifik kepada pemerintah, ya yang namanya pemerintah
semuanya kita tidak ada beda gitu. Semuanya harus ditindak secara hukum, secara tegas gitu. Semuanya maupun apapun statusnya, apapun jabatannya, ya kalau ini seharusnya orang hukum yang bahas ini gitu. ya pasti akan dikenai hukum kan. Nah, tetapi secara idealnya ya pemimpin itu akan mencontohi yang memberikan contoh yang baik. Kalau sudah di atasnya saja yang berperilaku buruk, ya jangan tanya kalau bagaimana masyarakatnya akan jauh lebih parah lagi gitu. Bahkan kedudukan pemimpin itu kalau kita baca dalam Al-Quran, dia perintahnya untuk mentaatinya itu sejajar dengan perintah mentaati Allah, mentaati para rasul dan ulil amr. Ini kalau dengan begini, ini urgensi kita memiliki pemimpin yang bersih, yang jauh dari perilaku buruk, apapun. Nauzubillah ya kalau ada pemerintah pemimpin kita yang terjerembab dalam penggunaan zat-zat terlarang ini. Jadi kalau sudah memahami tanggung jawab, bahkan dilihat itu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum itu, bahwasanya ya ketaatan kita terhadap Allah dan Rasul itu juga seharusnya pesan-pesan yang dibawa ataupun juga hukum-hukum ataupun juga kebijakan-kebijakan yang seharusnya diterapkan para pemerintah itu jangan sampai menyalahi hukum-hukum yang sudah ditetapkan dalam agama gitu. Nah, tadi kalau misalnya dalam perspektif memahami ayat-ayat lagi tadi, itu ayat itu sebenarnya mungkin sedikit keluar dari konteks, tetapi saya ingin mengajak cara memahami ayat itu secara tersirat, memahami ayat-ayat tersirat. Jadi setelah kita ada ayat-ayat untuk memerintahkan untuk mentaati pemerintah, mentaati Allah dan Rasul dan pemerintah, itu di saat yang bersamaan perintah ini juga mendorong kita untuk memilih pemimpin gitu, untuk mengangkat pemimpin yang baik. Jadi kan bagaimana caranya kita mau taati kalau tidak ada pemimpinnya kan? Jadi ayat itu sebenarnya bersamaan dengan memerintahkan kita untuk memilih pemimpin. Nah, tentunya kita akan memilih pemimpin yang baik, yang terhindar dari perilaku-perilaku, tindak-tindak yang sesuai dengan ajaran moral agama, dan juga yang jauh dari perilaku tindak-tindakan kriminal, tindak pidana yang ya salah satunya ya penyalahgunaan zat narkoba ini. Oke, baik. Mungkin ini adalah pertanyaan yang terakhir, Ustadz. Pertanyaan terakhir berarti buat saya tidak ada seterusnya. Tidak. Mungkin kalau ada sedikit yang menjanggal, saya akan lemparkan ke perspektif secara umum gitu. Ya, saya sebenarnya lebih senang tadi dengar Ibu Li menceritakan itu, karena itu pengetahuan baru buat saya kan. Jadi kita tidak pelajari itu dalam kampus, apalagi secara spesifik. Tapi ternyata itu bisa membuka wawasan baru gitu buat kita semua gitu. Jadi ini pertanyaan terakhir, Ustadz, bagaimana terapi spiritual Islami untuk pemulihan pecandu narkoba? Persilakan. Terapi ya. Kalau terapi ini berarti ya semacam bukan hanya tindakan medis ya, tetapi juga ya semacam ritual-ritual tertentu. Nah, mungkin kalau dalam agama kita itu perintah-perintah untuk berzikir, melafazkan kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik itu sudah sangat jelas disebutkan dalam Al-Quran kan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, dengan mengingat kepada Allah itu hati akan tenang. Nah, praktek-praktek ini ternyata juga dengan berzikir itu sudah banyak pendekatan tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa melalui terapi zikir ini diterapkan di lembaga-lembaga rehabilitasi yang ada di semacam, mungkin kalau di sini LKS Ummu Syahidah ya Bu ya. Nah, dulu waktu saya kuliah di Jakarta di Ciputat itu teman-teman sekelas pernah berkesempatan berkunjung ke Tasikmalaya. Di sana ada yayasannya Abah Anom, namanya Yayasan Abah Anom. Nah, itu di sana itu isinya adalah para pecandu narkoba yang direhabilitasi dengan pendekatan tazkiyatun nafas itu. Jadi mensucikan jiwa dengan menjalankan amalan-amalan zikir. Nah, itu bangun jam 3 tahajud, kemudian ada zikir yang dibaca sekian ratus kali setelah sholat tahajud, kemudian setelah sholat subuh, dan kegiatan-kegiatan menghafal Al-Quran setelah selepas sholat fardu itu
dipraktekkan secara rutin anak-anak yang masuk dalam pondok rehabilitasi itu di Aba Anom di Tasikmalaya. Dan saya rasa di berbagai negara-negara Islam juga sudah banyak menerapkan itu. Ya, saya rasa mungkin kalau di Gorontalo tadi di LKS Ummul Syahidah pendekatannya secara sosial, bagaimana mengasah pengetahuan keterampilan mereka. Nah, mungkin yang kurangnya itu belum ada yang pendekatan secara spiritual tadi. Nah, ini mungkin PR buat teman-teman anak ya ilmu Al-Quran dan tafsir ini, ya karena bergelut dalam pemahaman terhadap kitab suci Al-Quran, ya seharusnya nanti teman-teman mampu itu hadir sebagai teladan yang bisa mengajak, menyeru kepada memberdayakan orang-orang yang terkena penyalahgunaan narkoba itu. Apalagi terutama anak-anak muda kan perlu dirangkul dengan cara-cara yang tidak hanya secara spiritual tadi, juga sudah banyak yang disampaikan sama Ibu, pendekatan secara sosial, bahkan medis pun juga harus diikutkan. Nah, tetapi dengan secara spiritual tadi itu mungkin ada amalan praktek-praktek zikir ataupun bacaan-bacaan yang itu datangnya diambil kutipan-kutipannya dari ayat-ayat Al-Quran. Mungkin zikir yang ada 3 level sekali kita sebut itu, di situ ada tahlilnya, di situ ada tasbihnya, di situ ada istighfarnya. Itu sangat populer itu. Apa itu dia punya bunyi zikirnya itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu kan sudah satu kali sebut itu sudah 3 prinsip itu yang masuk. Nah, itu mungkin bisa jadi amalan sederhana kalau lagi galau, lagi susah, dibaca saja itu. Nah, itu kan ketika Nabi Nuh dalam ini ya, dalam perut paus tidak bisa berapa-apa, melakukan apa-apa. Iya, salah satunya dia menyerahkan diri dengan cara menenangkan diri itu dengan menggantungkan harapan kepada Allah dengan membaca zikir tadi itu. Ya, saya rasa praktek itu sudah sangat cocok, ya sangat cocok untuk diterapkan, dilaksanakan para anak-anak muda ataupun juga siapa yang terkena penyalahgunaan narkoba ini, mengidap ketergantungan zat adiktif terhadap narkoba. Menambahkan tadi yang ditanyakan oleh host kita terkait terapi spiritual dalam yang digunakan untuk penyalahgunaan narkoba ini di BNN sendiri, di balai besar, baik di balai besar rehabilitasi ataupun di balai rehabilitasi ataupun loka, itu sekilas saya melihat jadwal yang tertera di sana. Kalau dia pecandunya beragama Islam, itu mereka memang sudah dididik untuk bangun di jam 3 subuh. Itu mereka melakukan sholat tahajud, kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh, kemudian mengaji, baca Al-Quran, kemudian ada kegiatan-kegiatan pagi yang harus mereka lakukan, misalnya membersihkan tempat tidurnya sendiri atau lingkungan sekitarnya. Jadi saya melihat bahwa memang terapi pendekatan agama memang sudah dilaksanakan di balai rehabilitasinya BNN, karena memang berulang kali Kepala BNN ini juga menekankan bahwa pecandu itu butuh terapi spiritual. Itu lembagannya di mana Bu, yang BNN? Balai besar rehabilitasi itu kita ada di beberapa daerah. Balai besar rehabilitasi BNN itu ada di Lido Bogor, kemudian ada balai rehabilitasi di Badoka Makassar, kemudian ada balai rehabilitasi di Kalianda, ada loka rehabilitasi Lampung, kemudian ada balai rehabilitasi Tanah Merah di Kalimantan, kemudian ada balai rehabilitasi di Batam. Berarti yang di Sulawesi cuma yang di Makassar. Yang di Makassar. Jadi kalau ada yang misalnya yang di Gorontalo perlu direhabilitasi di sana, tinggal dirujuk ke Makassar. Gitu ya. Bahkan dulu pernah ada anak usia 13 tahun yang awalnya dia hanya kecanduan lem Ehabon atau lem Aibon atau lem Foxkuning itu, dia kemudian naik menjadi pecandu komiks, kemudian menjadi pecandu ganja dan sabu, akhirnya
saya membawa anak itu untuk direhabilitasi di balai besar yang ada di Lido Bogor karena memang tingkat keparahan dari anak itu sudah sangat-sangat parah. Bayangkan anak usia 13 tahun yang harusnya dia ada di bangku pendidikan, ini dia dengan asik dengan dunia sabu dan ganjanya. Jadi seperti itu. Padahal kalau dilihat latar belakang keluarganya, itu latar belakang keluarganya adalah dari keluarga yang ekonominya menengah ke bawah. Bahkan bapaknya itu adalah kerjaannya adalah salah satu tukang parkir yang ada di Kota Gorontalo. Dan dari mana dia bisa mendapatkan barang haram itu? Itu ternyata dia jadi kurir. Anak usia 13 tahun, kejadian di Kota Gorontalo sudah menjadi kurir, dijadikan kurir oleh para bandar. Dari kurir ini dia bilang, saya bisa dapat barang dan saya bisa dapat uang, Bu. Karena memang untuk kehidupan sehari-harinya pun dia hanya numpang tinggal di rumah pamannya. Jadi faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan memang juga dia ada di lingkungan yang di sana berbagai macam kejahatan ada di situ, termasuk para bandar narkoba juga dulu ada di situ, tapi mudah-mudahan sekarang sudah tidak ada lagi. Ya, jadi seperti itu. Jadi memang sebuah program rehabilitasi bagi pecandu juga sangat-sangat membutuhkan pendekatan secara spiritual keagamaan. Jadi mudah-mudahan saya berharap anak-anak IAIN yang magang di sini ada yang mau mendedikasikan dirinya menjadi pembimbing rohani di balai rehabilitasi narkoba yang semoga kedepannya bisa hadir ada di Gorontalo. Jadi Ustaz Yanto barangkali sudah siap. Ya, insya Allah Ustaz Yanto sudah siap. Ustazah Inaya, Kira, dan host kita juga tentunya harus bisa. Insya Allah. Mungkin kegiatan podcast 2 sisi kita cukup. Insya Allah kita bertemu di lain waktu lagi. Insya Allah. Baik, saya Afrito Jafar, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.